Masa transisi 1966 sampai 1967, satu aksi-aksi Tritura. Naiknya Letnan Jenderal Soeharto ke kursi kepresidenan tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI. Ini merupakan peristiwa yang menjadi titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau. Keadaan perekonomian makin memburuk di mana inflasi mencapai 600%, sedangkan upaya pemerintah melakukan devaluasi rupiah dan kenaikan menyebabkan timbulnya keresahan masyarakat. 2. Surat Perintah 11 Maret. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno mengadakan sidang kabinet. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang. Ia diberitahu oleh Brigjen Sabur, Komandan Cakrabirawa, bahwa di luar istana terdapat pasukan tanpa tanda pengenal dengan seragamnya. Meskipun ada jaminan dari Pangdam 5 atau Jaya Amir Mahmud yang hadir waktu itu bahwa keadaan tetap aman, Presiden Soekarno tetap merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Tindakan itu diikuti oleh Waperdam 1, Dr. Subandrio, dan Waperdam 3, Dr. Khairul Saleh, yang bersama-sama dengan Presiden segera menuju Bogor dengan helikopter. Sidang kemudian ditutup oleh Waperdam 2, Dr. Jenderal Leimena, yang kemudian menyusul ke Bogor. Sementara itu, 3 orang perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud yang juga mengikuti sidang paripurna kabinet, sepakat untuk menyusul Presiden Soekarno ke Bogor. Di Istana Bogor, ketiga perwira tinggi mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. Jenderal Leimena, dan Khairul Saleh. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau SP 11 Maret atau Super Semar. 3. Dualisme kepemimpinan nasional. Memasuki tahun 1966, terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme kepemimpinan. Di situ, pihak Presiden Soekarno masih menjabat presiden, namun pamornya telah kian merosot. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera. Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan kepemimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi seperti ini berakibat pada munculnya dualisme kepemimpinan nasional, yaitu Soekarno sebagai pemimpin pemerintahan, sedangkan Soekarno sebagai pelaksana pemerintahan. Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan, sedangkan sebaliknya, Letjen Soeharto banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada munculnya pendukung Soekarno dan pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada tanggal 22 Juni 1926, Presiden Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara dalam persidangan MPRS. Nawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti 9 dan aksara berarti huruf atau istilah. Pidato itu memang berisi 9 pokok persoalan yang dianggap penting oleh Presiden Soekarno selaku mandataris MPR. Isi pidato tersebut hanya sedikit menyinggung sebab-sebab meletusnya peristiwa berdarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Pengabaian peristiwa yang mengakibatkan gugurnya sejumlah jenderal Angkatan Darat itu tidak memuaskan anggota MPRS. Melalui keputusan nomor 5 MPRS 1966, MPRS memutuskan untuk meminta kepada Presiden agar melengkapi laporan pertanggungjawabannya, khusus mengenai sebab-sebab terjadinya peristiwa Gerakan 30 September beserta epilognya dan masalah kemunduran ekonomi serta akhlak. Sementara itu, sebuah kabinet baru telah membentuk diberi nama Kabinet Ampera, Amanat Penderitaan Rakyat.
Kabinet tersebut diresmikan pada 28 Juli 1966. Punya tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Program kabinet tersebut antara lain adalah memperbaiki kehidupan rakyat, terutama di bidang sandang dan pangan, dan melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 11 atau MPRS 1966 sesuai dengan undang-undang. Presiden Soekarno adalah pemimpin kabinet. Pada 8 Februari 1967, Soekarno membahas surat perintah Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para Panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima, karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. B. Stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang diawali dengan keputusan Sidang Istimewa MPRS tanggal 12 Maret 1967 yang menetapkan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kedudukannya itu semakin kuat setelah pada tanggal 27 Maret 1968 MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Pengukuhan tersebut dapat dijadikan indikator dimulainya kekuasaan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memandang bahwa selama Orde Lama telah terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Di antara penyimpangan tersebut adalah pelaksanaan demokrasi terpimpin dan pelaksanaan politik luar negeri yang cenderung memihak blok komunis, yaitu blok Timur. Tujuan dari rehabilitasi dan stabilisasi tersebut adalah agar dilakukan pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan dari politik luar negeri yaitu diarahkan untuk dapat dilakukannya pembangunan kesejahteraan rakyat. Hal itu tampak dari pernyataan Jenderal Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar tanggal 4 April 1966. Beliau menyatakan bahwa Indonesia akan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, yang mengabdi kepada kepentingan bangsa dan ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka politik luar negeri Indonesia akan ditujukan pada perluasan kerjasama ekonomi dan keuangan antara Indonesia dengan dunia luar, baik timur maupun barat, selama kerjasama itu menguntungkan bagi kepentingan Indonesia. Sejak 28 September 1966, Indonesia kembali aktif di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sering disebut PBB. Langkah-langkah berikutnya, Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina membentuk Organisasi Kerjasama Regional ASEAN, Association of Southeast Asian Nations di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan pembentukan ASEAN ini adalah untuk meningkatkan kerjasama regional, khususnya di bidang ekonomi dan budaya. 1. Stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Orde Baru mencanangkan berbagai konsep dan aktivitas pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Langkah pertama melaksanakan pembangunan nasional tersebut adalah dengan membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni 1968. Program Kabinet Pembangunan 1 dikenal dengan sebutan Pancakrida Kabinet Pembangunan, yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan Repelita. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya pada Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan, serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Melanjutkan penyederhanaan dan pembersihan secara menyeluruh oleh aparatur negara baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme.
Jumlah partai politik atau parpol yang diizinkan ikut serta dalam pemilu adalah 9 parpol, yaitu NU, Parmusi, PSII, PERTI atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau MURBA, dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI, ditambah dengan Golkar. Pada akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu seperti kasus pada demokrasi parlementer. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. 9 partai yang ada berfusi ke dalam 2 partai baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. 4 partai Islam dan 5 partai non-Islam. Selain kedua kelompok tersebut, ada pula kelompok Golkar yang semula bernama Sekuler Golkar. Pemerintahan Orde Baru berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali, yaitu yang pertama terjadi pada tahun 1972, kedua 1977, ketiga 1982, keempat 1987, kelima 1992, dan terakhir 1997. Penyelenggaraan pemilu selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah tercipta dengan baik. Apalagi pemilu-pemilu tersebut berlangsung dengan slogan LUBER, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Suara-suara ketidakpuasan dari masyarakat terhadap demokrasi dikesampingkan. Selain melakukan depolitisasi terhadap Orsospol atau pelarangan kegiatan partai politik, depolitisasi juga diberlakukan di dunia pendidikan, terutama setelah terjadinya peristiwa malapetaka 15 Januari atau disebut sebagai Malari, yaitu pada tahun 1974. Peristiwa itu diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Ketika mereka mendengar rencana kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanaka ke Indonesia pada tanggal 14 Januari 1974, para mahasiswa memanfaatkan momentum tersebut untuk berdemonstrasi menyampaikan tuntutannya. Kemudian setelah PM Tanaka tiba di Indonesia, ribuan mahasiswa berbaris menuju pusat kota dengan menyebarkan plakat-plakat yang menuntut pembubaran ASPRI Presiden, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. Untuk meredam gerakan mahasiswa, dikeluarkan SK 028 tahun 1974 tentang petunjuk-petunjuk kebijaksanaan dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi. Demonstrasi pun dilarang. Kegiatan kemahasiswaan difokuskan pada bidang penalaran seperti diskusi dan seminar. Pemerintah Orde Baru menghimpun energi semua komponen bangsa ke dalam agenda bersama yang diformulasikan dalam bentuk trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan berisi 1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna pesan yang terangkum dalam trilogi pembangunan yaitu terwujudnya stabilitas politik dan keamanan, pembangunan di segala aspek kehidupan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya. Dari semua usaha-usaha yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa awal pemerintahannya, semuanya bertujuan untuk menggerakkan jalannya kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi bisa berjalan dengan baik jika ada stabilitas politik dan keamanan. 2. Stabilisasi penyeragaman. Depolitisasi parpol dan ormas juga dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Dengan alasan Pancasila telah menjadi konsensus nasional.
Keseragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita, yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. 2. Mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain dan tidak sewenang-wenang. 3. Mencintai tanah air dan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. 4. Demokratis dan patuh pada putusan rakyat yang sah. 5. Suka menolong orang lain sehingga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Sebagai badan pelaksananya, dibentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksana P4 atau BP7 yang berkedudukan di Jakarta. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program penataran P4 yang dilaksanakan pada tingkat nasional dan regional. Tujuan penataran P4 adalah untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru. Setelah P4 menjadi TAP MPR dan dilaksanakan, selanjutnya Orsospol yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi yang dikenal dengan sebutan asas tunggal. Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, Presiden Soeharto tetap meneruskan gagasannya itu dan membawanya ke MPR. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu TAP MPR nomor 2 tahun 1983. Sejak saat itu, tidak ada lagi Orsospol yang berasaskan lain selain Pancasila. Semua sudah seragam. Demokrasi Pancasila yang mengakui hak hidup Bhinneka Tunggal Ika dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru untuk mematikan kebinekaan, termasuk memenjarakan atau mencekal tokoh-tokoh pengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru. 3. Penerapan dwifungsi ABRI. Konsep dwifungsi ABRI sendiri dipahami sebagai jiwa, tekad, dan semangat pengabdian ABRI untuk bersama-sama dengan kekuatan perjuangan lainnya, memikul tugas dan tanggung jawab perjuangan bangsa Indonesia, baik di bidang hankam negara maupun di bidang kesejahteraan bangsa dalam rangka menciptakan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dwifungsi ABRI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer Indonesia dan juga fungsinya di bidang politik. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan dwifungsi ABRI ini salah satunya adalah dengan ditempatkannya militer di DPR, MPR, serta DPD tingkat provinsi dan kabupaten. Keikutsertaan militer dalam bidang politik secara umum bersifat anti-partai. Militer percaya bahwa mereka merupakan pihak yang setia kepada modernisasi dan pembangunan, sedangkan partai politik dipandang memiliki kepentingan golongan tersendiri. Selain dalam sektor eksekutif, ABRI dalam bidang politik yang terlibat dalam sektor legislatif, meskipun militer bukan kekuatan politik yang ikut serta dalam pemilihan umum, mereka tetap memilih wakil dan jumlah besar dalam DPR dan MPR melalui fraksi karya ABRI. Dalam MPR sendiri, ABRI atau wakil militer mengamankan nilai dan kepentingan pemerintah dalam reformasi kebijakan oleh MPR. Pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu dapat dilihat dari
Yang pertama, banyaknya jabatan pemerintah mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat, eselon, menteri, bahkan duta besar diisi oleh anggota ABRI yang dikaryakan. 2. Selain dilakukannya pembentukan fraksi ABRI di parlemen, ABRI bersama-sama Korpri pada waktu itu juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyangga keberadaan Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. 3. ABRI melalui berbagai yayasan yang berbentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. 4. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Seperti yang telah diuraikan di atas, stabilisasi Polkam diperlukan untuk pembangunan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi yang diwarisi Orde Lama adalah sangat buruk. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berdasarkan pada TAP MPRS nomor 23 tahun 1966 yang diisinya antara lain mengharukan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain, termasuk soal-soal politik. Bertolak dari kenyataan ekonomi seperti itu, maka prioritas pertama yang dilakukan pemerintah untuk rehabilitasi ekonomi adalah memerangi atau mengendalikan hiperinflasi, antara lain dengan menyusun APBN, anggaran pendapatan belanja negara, berimbang. Untuk menanggulangi masalah hutang piutang luar negeri itu, pemerintah Orde Baru berupaya melakukan diplomasi yang intensif dengan mengirimkan tim negosiasinya ke Paris, Prancis atau Paris Club untuk merundingkan hutang piutang negara, dan ke London, Inggris, London Club untuk merundingkan piutang-piutang swasta. Investasi mereka lapangan kerja akan segera tercipta dengan cepat tanpa menunggu pemerintah memiliki uang terlebih dahulu untuk menggerakkan roda pembangunan nasional. Hal ini terbukti antara lain dengan dibentukannya lembaga konsorsium yang bernama Intergovernment Group on Indonesia. Proses pembentukan IGGI diawali oleh suatu pertemuan antara para negara yang memiliki komitmen untuk membantu Indonesia pada bulan Februari 1967 di Amsterdam. Selain mengupayakan masuknya dan bantuan luar negeri, pemerintah Orde Baru juga berupaya menggalang dana dari dalam negeri, yaitu dana masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Bank Indonesia dan bank-bank milik negara lainnya adalah berupaya agar masyarakat mau menabung. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah pada awal Orde Baru mulai menunjukkan hasil positif. Hiperinflasi mulai dapat dikendalikan dari 650% menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada tahun 1968, sehingga pada tahun ini diputuskan bahwa rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita pertama akan dimulai pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1969. Setelah itu pada tahun-tahun berikutnya inflasi terus menurun menjadi 25% pada tahun 1969, 12% pada tahun 1970, dan 10% bahkan sampai 8,88% pada tahun 1971. 5. Kebijakan pembangunan Orde Baru. Tujuan perjuangan Orde Baru adalah menegakkan tata kehidupan bernegara yang didasarkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka ketika kondisi politik bangsa Indonesia mulai stabil untuk melaksanakan amanat masyarakat, maka pemerintah merancangkan pembangunan nasional yang diupayakan melalui program pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka pendek dirancang melalui pembangunan 5 tahun pelita yang di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemerintahan Orde Baru senantiasa berpedoman pada 3 konsep pembangunan nasional yang terkenal dengan sebutan
trilogi pembangunan, yaitu 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dan 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akibat pelaksanaan pembangunan tidak akan bermakna apabila tidak diimbangi dengan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, sejak pembangunan 5 tahun tahap 3 pada 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984, maka pemerintahan Orde Baru menetapkan 8 jalur pemerataan, yaitu 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Yang kedua pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air. Dan yang kedelapan, pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. A. Pertanian. Sepanjang 1970-an hingga 1980-an dilakukan investasi besar-besaran untuk infrastruktur pembangunan 5 tahun atau PELITA. Swasembada pangan merupakan fokus tersendiri dalam rencana pembangunan yang dibuat oleh Soeharto. Pada PELITA 1 yang dicanangkan landasan awal pembangunan pemerintahan Orde Baru dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang bertujuan mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaruan sektor pertanian. Tujuan PELITA 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat melalui sektor pertanian yang ditopang oleh kekuatan koperasi dan sekaligus meletakkan dasar-dasar pembangunan dalam tahapan berikutnya. B. Pendidikan. Pada masa kepemimpinan Soeharto, pembangunan pendidikan mengalami kemajuan yang sangat penting. Ada 3 hal yang patut dicatat dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Inpres atau SD Inpres, program wajib belajar dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Semuanya itu bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan bagi daerah perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pada 1973, Soeharto mengeluarkan Inpres nomor 10/1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD. Pelaksanaan tahap pertama program SD Inpres adalah pembangunan 6.000 gedung SD yang masing-masing memiliki 3 ruang kelas. Dana pembangunan SD Inpres tersebut berasal dari hasil penjualan minyak bumi yang harganya naik sekitar 300% dari sebelumnya. Pada tahun-tahun awal pelaksanaan program pembangunan SD Inpres, hampir setiap tahun ribuan gedung sekolah dibangun. Sebelum program rencana pembangunan 5 tahun atau REPELITA dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada awal PELITA 6, jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Pembangunan paling besar terjadi pada periode 1982 sampai 1983, ketika 22.600 gedung SD baru dibuat. Hingga periode 1993 sampai 1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun. C. Keluarga Berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana atau KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk di Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan
kesejahteraannya. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dilakukan oleh pemerintah, baik melalui media massa cetak maupun elektronik. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an di Televisi Republik Indonesia atau TVRI sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB, baik itu melalui berita atau acara hiburan seperti drama dan wayang orang ria jenaka. Di samping itu, nyanyian Mars yang berjudul Keluarga Berencana ditayangkan. D. Kesehatan Masyarakat Posyandu. Perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan diperkenalkan oleh Dr. Y. Leimena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center atau HC di 8 lokasi, yaitu di Indrapura atau Sumatera Utara, Bojongloa di Jawa Barat, terus di Salaman, Jawa Tengah, Bojosari, Jawa Timur, Kesiman, Bali, Metro Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno mencanangkan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional atau bisa disebut HKN. Dan pada tahun 1984 dikembangkan pos pelayanan terpadu atau bisa disebut posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil, bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi. Bahkan posyandu saat ini juga menjadi andalan kegiatan penggerakan masyarakat atau mobilisasi sosial seperti PIN, campak, dan vitamin A. C. Integrasi Timur Timur. Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional pada saat itu, yaitu perandingan antara dua blok, yaitu blok Barat dan blok Timur. Munculnya 3 partai besar, yaitu União Demokrasi Timorense yang menghendaki untuk merdeka secara tetap, Fronte Revolucionaria de Timor-Leste Independen yang menghendaki untuk radikal komunis dan merdeka, Asosiasi Populer Demokrasi Timorense yang menghendaki untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum dari APODT yaitu Arnoldo Dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki untuk bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke nomor 27. Pada tanggal 31 Mei 1976, DPR Timur Timur menghendaki dan mendesak untuk bergabung dengan Republik Indonesia. APODT Operasi Seroja tahun 1975 Desember. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1976 tentang Persatuan Timur Timur ke dalam NKRI. Dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak kebijakan pada masa ini adalah Indonesia berhasil mengubah situs dari negara pengimpor beras menjadi negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Penurunan angka kemiskinan dan diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat. Penurunan angka kematian bayi dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat. Pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Peran negara semakin kuat karena pemerintah yang semakin sentralisis. Otoritarisme
merambah ke segenap aspek kehidupan masyarakat. Kegagalan pada kebijakan di masa Orde Baru adalah Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai sebuah kestabilitas, serta dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping dalam demokrasi. Distribusi hasil pembangunan yang diraup untuk disalahgunakan, dan masih banyak kegagalan lainnya. Dari dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru adalah Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi negara yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, penurunan angka kemiskinan dan diikuti dengan perbaikan kesejahteraan rakyat, penurunan angka kematian bayi, dan angka partisipasi pendidikan dasar yang meningkat, pemerintah Orde Baru yang cenderung bersifat otoriter, peran negara semakin kuat karena pemerintah yang sentralistis, otoritarisme merambah ke segenap kehidupan masyarakat. Kegagalan pada masa Orde Baru ini adalah Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai kestabilitasan, serta dua partai lainnya hanya sebagai alat pendamping demokrasi dan distribusi hasil pembangunan yang rawan untuk disalahgunakan.